Pasti udah familiar banget lah sama cerita penciptaan di kitab Kejadian, ya kan? Tapi, yakin udah beneran tahu ceritanya? Atau jangan-jangan kita cuma ngira kita tahu? Gimana kalau makna aslinya, makna yang dipahami di dunia kuno waktu itu, seringkali luput dari kita? Oke, coba deh bayangin. Gimana kalau cerita ini ternyata bukan sekedar cerita dongeng? Gimana kalau ini sebenarnya sebuah argumen yang super radikal? Sebuah sanggahan yang sengaja dibuat untuk melawan cara pandang dunia pada zaman itu. Yuk, kita bedah konteks aslinya. Nah, biar ngerti kenapa kejadian itu revolusioner banget, kita harus time travel dulu nih, balik ke zaman aslinya, ke timur dekat kuno. Sebuah dunia yang isinya tuh mitos-mitos penciptaan yang, dramatis, kacau, dan seringkali sadis. Jadi di mitos-mitos mereka, alam semesta itu nggak lahir dari kedamaian, sama sekali nggak. Malah lahir dari konflik dewa-dewa yang super dahsyat. Dan cara pandang ini ngebentuk segalanya buat mereka. Yang paling ngetop nih, contohnya adalah epik penciptaan Babilonia yang namanya Enuma Elish. Jadi ceritanya tuh gini singkatnya ya. Awalnya semua kacau balau, terus dewa-dewanya perang besar. Dewa jagoannya, si Marduk, berhasil bunuh Dewi Laut Tiamat. Dan ini bagian gilanya, dia ngebangun dunia dari mayat Tiamat. Beneran, mayatnya dibelah dua jadi langit dan bumi. Terus kita, manusia, diciptain dari darah dewa pecundang. Tujuannya cuma satu, jadi budak buat para dewa. Kebayangkan, dunia lahir dari kekerasan dan takdir manusia itu perbudakan. Nah, di tengah-tengah pandangan dunia yang kayak gitu, muncullah kitab Kejadian. Ini bukan cuma cerita baru, tapi semacam counter attack. Sebuah argumen yang sengaja dibuat buat ngebantah semua mitos kayak Enuma Elish tadi, poin per poin. Coba kita lihat deh perbedaannya, head to head. Orang Babilonia liatnya banyak dewa yang berantem melulu. Kejadian bilang, Tuhannya cuma satu, berdaulat penuh. Mereka bilang dunia lahir dari kekerasan dan mayat. Kejadian bilang, dunia diciptakan dengan damai, cuma lewat firman. Dan ini yang paling radikal. Mereka bilang manusia itu budak, tapi Kejadian bilang manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk memerintah. Jadi alam semesta ini bukan ring tinju, tapi kuil sucinya Tuhan. Oke, sekarang kita zoom in lebih dalam lagi. Kita fokus ke peran manusia yang unik banget di kitab Kejadian. Ini bukan cuma soal diciptain, tapi soal dikasih tujuan yang luar biasa. Sesuatu yang nggak kepikiran sama sekali di mitos-mitos lain. Jadi, apa sih artinya gambar dan rupa Allah itu? Ini bukan soal fisik ya, bukan berarti kita mirip Tuhan secara penampilan. Ini soal fungsi. Kita tuh ditunjuk jadi perwakilannya Tuhan di bumi. Bayangin deh kayak patung raja yang ditaruh di provinsi jauh buat nunjukin ini wilayah kekuasaan gue. Nah, di kuil kosmik Tuhan ini, kitalah patung hidupnya yang nunjukin pemerintahannya yang baik. Dan ini nih yang keren banget, perintah buat Adam dan Hawa di taman, yaitu mengusahakan dan memelihara, dalam bahasa Ibraninya itu abad dan syamar. Dan coba tebak, dua kata kerja ini persis sama dengan kata yang dipakai buat ngejelasin tugas para imam di kemah suci Tuhan. Jadi pesannya jelas banget kan? Taman Eden itu kuil pertama, dan manusia adalah imam-imam pertamanya. Oke, kita bakal lebih detail lagi nih, sampai ke level kata per kata. Kita akan bahas hubungan antara pria dan wanita pertama, dan semuanya itu kuncinya ada di satu kata yang sering banget disalahpahami. Pasti sering denger kan kata penolong? Kalau di zaman sekarang kesannya kayak asisten gitu ya, atau orang yang posisinya di bawah. Tapi, apa bener itu artinya di teks aslinya? Kata Ibrani yang dipakai di sini itu ezer. Kata ini muncul 21 kali di seluruh perjanjian lama. Angka 21 kedengerannya biasa aja ya. Tapi tunggu dulu sampai kita lihat gimana kata ini dipakai di tempat lain. Ini bakal ngubah cara pandang kita. Nah, ini dia yang bikin kaget. Dari 21 kali kata Ezer dipakai, 16 kalinya itu ngerujuk ke Tuhan sendiri. Tuhan sebagai penyelamat Israel yang gagah perkasa. 3 kali lainnya ngerujuk ke sekutu militer yang kuat, yang dimintai tolong buat perang. Dan cuma 2 kali, kata itu dipakai buat Hawa. Jadi, ngerti kan maksudnya? Kata yang dipakai buat ngegambarin perempuan pertama itu bukan kata buat bawahan. Ini kata yang dipakai buat Tuhan sang penyelamat dan buat sekutu perang yang kuat. Ezer itu bukan pembantu. Ezer itu pejuang, sekutu yang kuat dan setara. Oke, coba kita tarik napas dulu. Kita lihat gambaran besarnya. Kuil kosmik, imam yang berkuasa, sekutu pejuang.
Semua potongan puzzle ini kalau digabungin jadi sebuah visi yang baru banget tentang Tuhan, dunia, dan kita. Visi dari kitab Kejadian ini benar-benar beda banget sama pandangan dunia kuno waktu itu. Tuhan itu bukan dewa perang, tapi sumber kedamaian. Dunia ini tempat yang suci, dan kita, manusia, pria dan wanita, adalah partner yang setara. Kita dikasih tugas mulia buat ngerawat dan ngejaga ciptaan ini sebagai wakilnya Tuhan. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau kita tahu cerita penciptaan ini ternyata bukan soal bagaimana dunia dibuat, tapi lebih ke kenapa kita ada di sini, tentang tujuan kita sebagai imam raja dan sekutu pejuang, gimana pemahaman kuno yang radikal ini bisa mengubah cara kita memandang nilai diri kita, peran kita, dan tujuan hidup kita hari ini?